Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bulani. Kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 2. Dengan mencari tahu, siswa dapat memahami peristiwa pengkristalan dengan penuh kepedulian. 3. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis peristiwa pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. 4. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ragam seni rupa daerah dengan penuh kepedulian. setiap warga Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, disesuaikan dengan peran masing-masing yang ada di dalam masyarakat. Nah, demikian juga sebagai seorang pelajar, peran apa saja sih yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, anak-anak, sekarang mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, dan rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, serta cinta tanah air dan bangsa. Setelah tadi anak-anak menyimak dan membaca teks bacaan, sekarang mari kita temukan kosakata baku dan tidak baku dalam bacaan tersebut. Berikut ini adalah kosakata dalam bacaan. Kosakata baku yang pertama, pelajar. Arti kata, anak sekolah, anak didik, murid, atau siswa. Kosakata tidak bakunya adalah pelajar. Yang kedua, generasi. Yang artinya sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan turunan. Masa orang-orang atau angkatan hidup. Kosakata tidak bakunya adalah generasi. Yang ketiga, kualitas. Artinya tingkat baik buruknya suatu kadar, derajat atau taraf, yaitu kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Kosakata tidak bakunya kualitas. Yang keempat, pramuka, yang artinya Praja Muda Karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, percaya diri, saling menolong, dan sebagainya. Kosakata tidak bakunya pramuka.
Berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan para pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Salah satunya, belajar dengan sungguh-sungguh, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial, mencintai kesenian dan budaya Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Sekarang kita akan belajar lagi tentang perubahan wujud benda berikutnya yang disebut pengkristalan atau mengkristal. Nah, sekarang mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perubahan wujud benda. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan kalor. Contoh dari proses mengkristal adalah berubahnya uap menjadi salju, proses pembuatan es kering. Anak-anak, salah satu cara pelajar dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia adalah dengan cara mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang salah satu kesenian di Indonesia, yaitu seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Yang pertama adalah seni lukis daerah. Seni lukis daerah adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Contoh dari seni lukis daerah adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Yang kedua adalah seni lukis kaca dari Cirebon. Seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Salah satu contoh seni patung daerah adalah seni patung suku Asmat dari Papua. Seni kriya. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam bentuk benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut: kain songket, kain batik, dan kain tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyaman dan seni ukir. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut. Seni kriya yang pertama yaitu seni anyaman. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau benang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyaman digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Seni ukir. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Contoh dari seni ukir yang terkenal adalah seni ukir dari Bali.
dan seni ukir dari Jepara. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, atau binatang. Seni ukir Jepara. Ukiran Jawa atau Jepara berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku siswa. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum.